Selamat pagi, kita lanjutkan hari ini dalam pertemuan ke-9 dari 11 kali pertemuan. Kita lanjutkan dengan pembahasan ruang hasil kali dalam yang kedua, lanjutan 2 minggu lalu ya. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana menemukan basis ortogonal dan ortonormal yang 2 minggu lalu kita sudah bahas, tapi dengan metode Gram-Schmidt atau proses Gram-Schmidt ya. Jadi yang pertama kita diberi vektor yang mempunyai elemen C1, C2 dan sampai dengan Cn ini merupakan suatu basis yang berada dalam ruang hasil kali dalam V ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan vektor yang ortonormal ya, jadi vektor basis pada umumnya sudah ortogonal, tapi kita akan diminta mencari vektor baru yang ortonormal ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang ortogonal dan ortonormal ya. Jadi ini kira-kira seperti itu. Jadi ini ada vektor yang merupakan basis di dalam ruang hasil kali dalam yang ada syarat-syaratnya ya waktu itu. Jadi diminta mendapatkan suatu vektor baru dengan menjadikan dia vektor baru ini adalah ortonormal ya, basis ortonormal bagi ruang hasil kali dalam V. Jadi S ada di dalam V dan B di dalam V juga ya. Tapi seperti ini alurnya. Jadi S itu adalah basis dan B adalah ortonormal ya, dimana S mempunyai elemen C1, C2 sampai Cn merupakan basis, sedangkan B mempunyai elemen W1, W2 sampai Wn menjadi basis ortonormal. Nah, Gram-Schmidt mempunyai langkah-langkah atau prosesnya. Pertama adalah kita mendapatkan basis ortonormal dari elemen C ya, elemen S ini dengan C1. Jadi W1 diperoleh dari basis C1 vektornya dibagi dengan besarnya vektor C1 ya. Jadi untuk mendapatkan basis ortonormal W1 ini, langkah pertama adalah bagaimana C1 vektor ini dibagi dengan nilai C1 nya ya. Jadi kita mendapatkan proyeksi sebetulnya ya, ini nanti kita lihat gambarnya ya. Jadi langkah pertama seperti itu ya. Jadi langkah kedua adalah bagaimana mendapatkan W2 dari C2 ya. Jadi kita perhatikan dari mana kita mendapatkan W1 itu tadi merupakan C1 vektor dibagi besarnya ya. Jadi dia berada di proses, sudah berada di W ya. Jadi di B ya, W1 ada di basis ortonormal ya. Jadi selanjutnya di mana C2 yang berada di
basis itu kita proyeksikan ke W ya. Jadi dengan mendapatkan vektor P1 ya. Jadi C2 diproyeksikan ke W1 ya, mendapatkan P1 ya. Jadi tadi kronologisnya kan mendapatkan W1 itu dari C vektor dibagi nilai besarnya vektor C1. Nah, sekarang bagaimana C2 ini kita akan mendapatkan W2, kita proyeksikan ke W1 sehingga ini adalah P1 ya. Jadi dengan demikian ya, kita mendapatkan P1 ini merupakan proyeksi dari C2 ke W1 dengan notasi seperti ini. Jadi C2 diproyeksikan ke W1 yaitu seperti ini ya. Ini adalah hasil kali dalam dikalikan dengan vektor W1 nya sendiri yang kita peroleh dari C1 dibagi C besarnya ya. Nah, mengikuti langkah yang tadi, maka dengan demikian ini semua dibagi dengan W1 ya. Jadi notasinya P1 itu menjadi C2 diproyeksikan ke W1 dikalikan dengan vektor W1 nya. Nah, Anda perhatikan bahwa C2 ini, vektor C2 ini merupakan penjumlahan dari Q1 dan P1. Jadi kalau kita mengambil bahwa Q1 itu adalah C2 dikurangi P1 ya. Jadi C2 dikurangi dengan P1 yang notasinya adalah ini dinamakan sebagai W2 ya. Jadi vektor Q1 ini sama dengan W2. Jadi dengan demikian ya, W2 itu adalah merupakan seperti halnya yang pertama tadi. Kalau W1 itu adalah vektor C dibagi dengan besarnya ya, besarnya. Maka dengan demikian W2 itu merupakan vektor Q1 ya, itu besarnya sama dengan C2 dikurangi P1 ya. Jadi dengan demikian vektor C2 dikurangi vektor P1 yang kita dapatkan adalah ini ya. Jadi W2 itu adalah C2 dikurangi ini dibagi besarnya vektor yang di atas ya. Jadi seperti yang mengambil W1 itu sama dengan vektor C1 dibagi besarnya, maka ini seperti itu juga ya. Jadi ini adalah nilai sebetulnya adalah C2 dikurangi B1 adalah ini, maka besarnya adalah ini. Jadi Q1 itu sama dengan W ya. Jadi ini sama dengan W, maka ini dibagi besarnya ya, itu merupakan suatu vektor satuan yang sudah searah di dalam basisnya ya. Nah, ini langkah kedua, yaitu dengan menggunakan urutan W1 diambil dari basis C1, sedangkan C2 menghasilkan diproyeksikan ke W1 ya, menghasilkan P1 ya, yang nanti diperoleh bahwa C1 itu adalah seperti ini ya.
dan C2 itu diketahui tadi bahwa basis di dalam S tadi C2 itu merupakan basis di hasil kali dalam V ya. Nah, langkah ketiga yaitu mencari bagaimana W3 itu tegak lurus pada W1 dan W2 ya, seperti ini. Jadi C3 menghasilkan W3 sehingga kita peroleh adalah W3 itu berada di dalam W ya, kumpulan W. Jadi kita tadi sudah mendapatkan W1 dari C1 ya, dan W2 dari C2. Sekarang W3 dari C3, yaitu C3 nya harus kita proyeksikan ke W ya, dimana W ini sudah ada W1 dan W2 ya. Jadi C3 itu nanti diproyeksikan ke W, yang W nya itu ada W1 dan W2, sehingga komponen proyeksinya itu berada penjumlahan W1 dan W2. Jadi ini P2 diproyeksikan ke W ya, adalah P2 itu adalah C3 diproyeksikan ke W, di mana W nya itu sudah ada W1 dan W2. Maka kita bisa tuliskan bahwa proyeksi C3 pada W itu adalah dengan W1 ya, terus dengan W2 dijumlahkan, karena proyeksi ke W ini C3 itu sudah termasuk ada komponen W1 dan W2 nya ya. Jadi dengan demikian maka kita tahu bahwa P2 itu adalah proyeksi dari C terhadap W, dan yang komponen yang tegak lurus ini adalah Q2 itu sama dengan W3 ya. Jadi Q2 itu merupakan pengurangan dari vektor C3 dikurangi dengan P2 ya, itu adalah Q2. Sedangkan C3 tadi kita sudah dapat informasi bahwa dia adalah vektor basis di ruang hasil kali dalam V ya, yang merupakan komponen dari S ya, basis. Jadi Q2 adalah C3 dikurangi P2, sedangkan P2 ini adalah C3 diproyeksikan ke W dengan hasil penjumlahan terhadap W1 dan W2 ya. Dengan demikian kita dapatkan kalau W3 adalah C3 ya. C3 ini yang adalah vektor satuan dikurangi dengan proyeksinya P2 ini seperti ini. Nah, dibagi dengan besarnya C3 dikurangi komponen-komponen proyeksi C3 terhadap W ya. Nah, ini adalah vektor satuan yang tegak lurus dengan bidang W adalah W3. Jadi ketika ada komponen basis dari suatu vektor ruang hasil kali dalam S dengan komponen C ya, kita bisa mendapatkan vektor satuan atau ortonormal terhadap vektor satuannya ya. Jadi vektor basisnya dengan tiga langkah yang dinamakan proses Gram-Schmidt ya. Nah, untuk memahaminya kita coba lihat contoh soalnya seperti ini ya. Ketika B itu mempunyai komponen U1, U2, U3, di mana U1 itu vektor 111 dan U2 adalah 011, U3 nya adalah 001 ya. Ini diketahui ini basis vektor ya. Nah, jadi informasi ini adalah
B merupakan basis ruang hasil kali dalam, di mana dia berada di ruang 3, artinya ada X, Y, Z. Jadi ini adalah komponen X, ini komponen Y, ini komponen Z di ruang 3 dimensi ya. Nah, transformasikan basis tersebut menjadi basis ortonormal. Jadi ini komponen yang diketahui seperti itu ya, diminta mencari basis ortonormalnya, artinya dengan langkah proses Gram-Schmidt ya. 3 langkah itu kita lakukan. Prinsip yang pertama adalah kita mencari vektor W ya, seperti yang tadi itu adalah kita ambil tadi dari ini U menjadi V ya. Jadi V1 itu merupakan vektor basis U1 ya, dibagi dengan nilai U1 nya. Jadi ini langkah pertama kan tadi tentang S yang mempunyai basis C, sedangkan ortonormalnya adalah B itu mempunyai W ya. Tadi kalau ini basisnya U ya, kita terserah mau pakai V atau yang apa, yang penting ada vektor baru yang langkahnya adalah vektor basisnya dibagi besarnya ya. Jadi kita tahu vektornya adalah 111 ya, sedangkan besarnya vektor U1 ini kita tahu bahwa dia adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, atau akar dari kuadrat masing-masing komponen ya. Jadi ini besarnya U1 adalah akar 3. Jadi vektor V1 itu adalah seperakar 3 karena ini kan dibagi ya. Jadi ini komponen X, komponen Y, komponen Z ya. Jadi ini vektor V1 yang kita peroleh dari besarnya basis dibagi dengan vektor basis dibagi dengan besarnya ya. Ini langkah pertama seperti itu. Nah, langkah kedua kan kita ikuti dengan prinsip yang sudah kita bahas tentang Gram-Schmidt tadi, adalah di mana U2 diproyeksikan terhadap V1 ya, dan dibagi dengan besarnya ya. Nah, kita tahu bahwa proyeksi U2 terhadap V1 ya, itu dengan notasi U2, V1 ya, ini adalah hasil kali dalam dikalikan dengan vektor V1 ya. Jadi U2 kan kita tahu dari yang diketahui basis nilainya adalah 011 ya. Nah, untuk vektor V1 yang kita dapat dari langkah pertama tadi adalah ini ya. Sedangkan U2, V1 itu kan Anda bisa peroleh dari menjumlahkan ya masing-masing komponen U2 dan V1 nya dibagi dengan besarnya ya. Ya, jadi seperti itu Anda mendapatkan 2 dibagi akar 3 ya. Jadi dengan demikian Anda kalikan dulu nilai di hasil kali dalam ini dengan vektor V1 nya ya, hasilnya adalah 2/3 ya, 2/3
ini untuk yang X, maka untuk yang X vektor yang baru itu adalah 0 dikurangi 2/3, jadi minus 2/3. Sedangkan untuk yang komponen Y, untuk vektor V2 itu adalah 1 dikurangi 2/3 adalah 1/3 ya. Demikian kita sudah mendapatkan besarnya nilai V2 ya. Jadi V2 kita sudah peroleh ya. Jadi kita langkah selanjutnya adalah mencari sebentar, ini V2 nya sudah ya. Oh, ini untuk U2 nya dulu ya. U2 dikurangi proyeksi ini adalah ini ya. Jadi untuk besarnya U2 dikurangi ini, tinggal ini dikuadratkan, diakarkan ya. Jadi besarnya adalah ini dikuadratkan adalah 4/9, ini adalah 1/9, ini 1/9, dijumlahkan menjadi akar 1/3 akar 6 ya. Nah, 1/3 akar 6 ini menjadi penyebut ya, pembilangnya adalah yang ini, maka ini dibagi penyebutnya adalah ini dibalik ya, 3-nya di atas ya, jadi 3-nya ini dicorek ya, menjadi minus 2 per akar 6 plus 1 akar 6 dan 1 akar 6 ini diperoleh V2. Jadi yang ini adalah perhitungan untuk nilai U2 dikurangi proyeksinya ya. Ya, ini langkah kedua ya. Langkah ketiga adalah mencari V3 ya. V3 itu merupakan diproyeksikan ke tadi untuk W ya. Jadi ada komponen yang sudah ada adalah di dalam W itu adalah V1 dan V2 ya. Ya, ini langkah-langkahnya seperti itu. Ini basis U3 nya adalah 0,0,1 ya. Jadi ini adalah yang sudah diketahui U3. Sedangkan yang ini kita dapatkan ini ya, yang ini kita dapatkan ini, sehingga Anda ini dikalikan dikurangkan ke sini ya, sehingga hasilnya adalah vektor untuk proyeksinya adalah ini. Dan kita akhirnya ini dicari besarnya adalah 0 ditambah kuadratnya ini adalah 1/4 ya, ini juga 1/4 ya, diakarkan jadi 2/4 setengah. Jadi ini hasilnya seperti itu ya. Jadi ini dikurangi akar 2 ya. Oke, jadi V3 yang dicari adalah ini. Jadi ini merupakan vektor ortonormal ya. Jadi vektor ortonormal itu adalah ini ya. Jadi merupakan kumpulan dari vektor-vektor yang ortonormal dari basis ya. Oke. Nah, contoh yang kedua yaitu ketika ada bidang yang dibangun oleh V dengan basis 101, 011 ya. Nah, tentukan proyeksi ortogonal dari vektor U111 ya. Ya, pada bidang tersebut, maka ketika kita tahu bahwa V1 itu adalah basisnya bernilai 101. Jadi ini tadi kan ini V adalah V1 nya adalah ini, V2 nya adalah ini, sedangkan U nya adalah itu ya. Jadi
diketahui V1 adalah ini, V2 itu ya merupakan basis subruang pada ruang hasil kali dalam ya. Ya, karena V1 dan V2 membangun ruang subruang itu, maka himpunan saling bebas linear. Jadi ini kan kesimpulan dari yang pernah kita bahas, bahwa ketika membangun subruang maka saling bebas linear. Jadi terlihat bahwa ia tidak saling berkelipatan ya. Jadi itu adalah konsekuensi bahwa dia membangun itu adalah tidak saling bebas linear, artinya tidak mempunyai kelipatan dari masing-masing ya. Langkah awal basis tersebut sudah bisa dilakukan basis ortonormal ya. Jadi dengan demikian langkah pertama adalah seperti ini, maka W1 adalah kita peroleh seperti ini. Dan selanjutnya maka V2 diproyeksikan ke W1 itu seperti ini ya. Jadi langkah ketiganya seperti itu ya, mendapatkan W ini, akibatnya kita peroleh hasil V2 dikurangi dengan proyeksinya, itu hasilnya seperti ini ya. Jadi akhirnya kita peroleh bahwa W2 nya adalah vektor proyeksinya V2 dikurangi vektor proyeksinya dibagi besarnya ya. Jadi dengan demikian jadi basis ortonormal pada bidang itu adalah W1 dan W2 ya. Jadi ini adalah W2, W1 nya ini ya. Oke. Selanjutnya kita lakukan pembahasan tentang proyeksi ortogonal vektor ya. Jadi ketika ada suatu vektor dengan komponen 111 ya, maka pada bidang tersebut itu bisa dinyatakan bahwa U, W1 dengan ini adalah merupakan hasil kali dalamnya ya. Artinya komponen-komponen dari masing-masing itu dikalikan dan dijumlahkan ya. Itu merupakan definisi dari ruang hasil kali dalam. Jadi di dalam komponen masing-masing dikalikan ya. Dengan demikian maka tadi U1 adalah ini, maka W1 nya U1 nya ini, W1 nya yang kita peroleh adalah ini ya. Maka UW1 itu kita peroleh nilai ya. Ini hasil kali dalam itu kan menyatakan bahwa dia besaran bukan vektor ya. Jadi Anda bisa perhatikan, jadi U11 dengan W1 yang kita dapatkan dari sini ya. W1 kan ini setengah akar 2 seperakar 2 ya. Jadi seperakar 2 0 dan seperakar 2 ya. Maka Anda hanya mengalihkan komponen yang sama ya. Jadi namanya hasil kali dalam itu Anda hanya mengalihkan komponen yang sesuai ya, dengan misalnya ini X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z ya. Artinya hasil kali dalam U, W1 itu Anda tinggal hanya mengalihkan hasil kali dalam dari komponen yang dimaksud
ya. Jadi akar 2 itu adalah hasil kali dalam U, W1 ya. Jadi untuk U, W2 ya kita tinggal mendapatkan hasil yang sama, mengalihkan komponen masing-masing. Dengan W2 itu adalah yang diperoleh tadi adalah min 1/6 ya. Ini kita lihat lagi, ini kan W2 nya itu ya. Ini kita mencari yang ortogonal ketika ada U111 ya. Jadi dengan demikian proyeksi W terhadap U ya, maka karena W nya sudah ada 1 dan 2 ya, maka ini hasil kali dalam U, W yang kita peroleh tadi adalah di sini ya. U, W adalah akar 2 ya, dengan W1 yang hasilnya adalah dapatkan ini ya. Jadi akar 2 dikalikan ini mendapatkan vektor baru adalah 101, dan ini adalah hasil kali dalam U dengan P2, dan akar dari nilai W2 yang kita tahu adalah sebentar ya, yang kita tahu adalah W2 adalah ini ya, maka kita dapatkan proyeksi U, W terhadap U adalah U terhadap W adalah seperti ini ya. Aduh, hasilnya sebentar, ini tadi. Nah, ini balik ya. Jadi ini adalah hasilnya suatu vektor, karena ini adalah besaran dan ini vektor, ini besaran dengan vektor, maka ini vektor ini dijumlahkan dengan satu vektor. Anda tinggal menjumlahkan masing-masing komponennya ya. Jadi 1 dikurangi 1/3 menjadi 2/3, 0 ditambah 2/3 menjadi 2/3 ya, dan 1 ditambah 1/3 adalah 4/3, karena 3/3 tambah 1/3 adalah 4/3. Jadi ini adalah vektor yang ortogonal terhadap U ya. Vektor yang ortogonal terhadap U ya, itu adalah hasilnya adalah ini ya. Oke, jadi itu tadi sudah ada 2 contoh dari proses Gram-Schmidt tentang hasil kali dalam ya. Ya, selanjutnya kita bahas tentang transformasi linear ya. Transformasi linear itu artinya kita membuat proses merubah posisi 1 ke posisi 2 ya, itu baik yang positif maupun yang negatif, tapi arahnya satu arah ya. Jadi tidak 2 dimensi, linear itu 1 ya. Jadi misalnya kita mempunyai ruang vektor V dan W ya, dan ada suatu transformasi yang dinotasikan dengan huruf T besar ya. Jadi artinya bagaimana ruang vektor V ini ditransformasikan atau dirubah posisinya menjadi W. Ini maksudnya seperti itu ya. Jadi T ini adalah operator untuk merubah ruang vektor V menjadi W ya. Ya, ini yang dinamakan transformasi linear ya. Jadi ini ada 2 syarat untuk dinyatakan dia sebagai operator
transformasi linier ya, ketika ada komponen A dan B itu berada di V dan suatu bilangan alfa yang adalah bilangan real ya, maka syarat kalau ini adalah operator transformasi linear ada dua syaratnya. Yang pertama ya, ketika kita mengoperasikan suatu komponen A dan B dalam vektor V ini terhadap transformasi ini, penjumlahan ya, vektornya A dan B dijumlahkan, maka yang pertama harus menghasilkan transformasi masing-masing, yaitu dari T dari A ditambah T dari B. Ini syarat pertama ya. Jadi T merupakan transformasi linear kalau ada dua buah vektor yang ditransformasikan, maka besarnya sama dengan transformasi masing-masing vektor ya. Ini syarat pertama kalau T itu dianggap merupakan transformasi linear. Yang kedua, ketika suatu vektor di dalam V ini dikalikan dengan bilangan real ya, ditransformasikan, maka kita bisa mendapatkan besar yang sama dengan bilangan real itu dikalikan dengan transformasi A. Artinya bilangan real itu dikeluarkan dari kurung ya, tanda kurung ya. Jadi ini dua syarat ini sudah bisa menyimpulkan bahwa T itu adalah transformasi linear. Jadi kalau Anda diminta untuk membuktikan bahwa T itu transformasi linear, Anda harus membuktikan dua syarat ini, bahwa T itu linear ya. Jadi jika V sama dengan W, maka T dinamakan operator linear. Oke. Contohnya seperti ini, bahwa tunjukkan bahwa T ini bisa membuat suatu vektor di ruang 2 atau 2 dimensi menjadi ruang 3 dimensi ya, ketika ketahui bahwa 2 dimensinya itu adalah X, Y ya, dapat berubah menjadi X min Y dan min X dan Y. Jadi ini adalah ruang vektor 2 dimensi, ini adalah ruang 3 dimensi ya. Jadi ini kita diminta apakah T dalam hal ini adalah operator transformasi linear ya. Jadi ini yang sudah diketahui ya. Jadi bagaimana caranya ya, kita membuat unsur sembarang di ruang 2 atau di 2 dimensi. Misalnya adalah vektor U dengan komponen U1 dan U2 ya. Dan untuk V itu adalah V1 dan V2. Jadi ini anggaplah ini adalah X dan ini Y ya. Maka yang pertama, syarat yang harus kita buktikan bahwa transformasi itu dioperasikan kepada dua buah vektor U dan V ini ya, menjadi pemisahan transformasi U dan transformasi V ya. Ini yang pertama harus kita buktikan ya. Ya, jadi untuk transformasi U ditambah V ya, maka kita kan
U-nya adalah komponennya dua ruang di ruang 2 adalah U1 U2 dan V juga di ruang V1 dan V2 ya. Jadi kita andaikan ini adalah komponen X1 ya, ini adalah komponen Y2 ya, karena tadi dalam yang diketahui itu T itu adalah X dan Y ya. Jadi X dan Y itu di dalam satu vektor ya. Jadi dengan demikian ini merupakan komponen X1, ini komponen X2 kalau kita mengacu pada yang soal yang diketahui ya. Jadi dengan demikian untuk V itu adalah V1 itu adalah X2, ini adalah Y2 ya. Jadi dengan demikian mengacu pada penjumlahan soal transformasinya adalah ketika dioperasikan ke dalam dua ruang vektor itu hasilnya adalah 3 ruang vektor dengan komponen seperti ini ya. Jadi kita lanjutkan bahwa ini komponennya kita jumlahkan dengan yang sama ya, dan dikurangkan pada komponen yang lain ya. Dengan ini mengikuti apa yang diketahui di dalam soal tadi ya. Dengan demikian maka kita kumpulkan dia itu ada di sini minus, tanda minus. Kalau di dalam kurungnya dibuka maka yang plus ini menjadi minus ya, ini tetap. Dan yang di atas kita masih belum rubah ya, tapi setelah kita kumpulkan ya antara yang baris 1 di ruang 3 ini itu U dengan U, jadi ini U nya plus 1 tapi di sini U nya minus ya. Jadi ini karena dia dipindah ke sana maka dia adalah minus ya. Jadi dengan demikian untuk V1 yang dipindah ke sana ya, maka V1 nya positif ya, dan V2 nya adalah negatif ya. Dengan demikian ini kan dikumpulkan supaya yang U dengan U, yang V dengan V ya. Dengan demikian ini adalah transformasi U sesuai dengan yang diminta soal ya, bentuknya seperti ini ya. Itu untuk yang syarat pertama sudah terbukti bisa ya, bisa. Jadi kita akan lanjutkan untuk syarat kedua ya. Ambil sembarang U ya dengan bilangan real alfa misalnya ya, maka hasilnya adalah harus alfa dikalikan dengan suatu vektor U ini menghasilkan nilai alfa U1 dan alfa U2 ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam soal yang diberikan ya, hasilnya harus sesuai ya dengan apa yang diminta ya. Dari di sini harus ada X min Y dan min X dan Y. Jadi ini adalah dua ruang, ruang 2 dan ini ruang 3. Jadi operasinya untuk perkalian tadi ya, maka di sini kan seperti ini harusnya ya, tapi
diminta pada saat operasi T itu merupakan operasi operator transformasi, maka U1 harus dikurangi dengan U2 nya ya, karena X dikurangi Y ya, X dikurangi Y. Jadi ini adalah X, ini adalah Y. Jadi ini X dikurangi Y, dan di sini adalah min X, ini adalah Y ya. Ya, sesuai dengan soalnya ya. Jadi X min Y, min X dan Y ya. Jadi kita mengikuti aturan dari soal yang ini ya. Jadi dengan demikian, kalau ini menjadikan hasilnya seperti ini, maka untuk yang baris 1 ini alfa kita keluarkan adalah U1 min U2 ya. Nah, untuk baris kedua juga alfanya kita keluarkan menjadi minus U1 atau X ya. Ini adalah alfa dikalikan dengan U2 ya. Jadi dengan demikian alfa semua ini bisa dikeluarkan dari unsur-unsur X, Y, Z, 3 unsur X, Y, Z yang diminta ini. Jadi dengan demikian terbukti bahwa syarat kedua pun itu terpenuhi ya. Jadi dengan demikian kan alfa TU ini merupakan syarat yang kedua terpenuhi ya. Jadi T alfa U itu dihasilkan alfa TU ya. Dengan demikian bahwa kita bisa menyimpulkan T itu merupakan operator transformasi linear ya. Jadi terbukti bahwa ini seperti itu, maka kita nyatakan bahwa T itu adalah transformasi linear. Jadi ini contoh soal bagaimana kita diminta untuk membuktikan operator T merupakan transformasi linear, dan Anda harus membuktikan dengan 2 syarat, bahwa kalau ada 2 vektor ditransformasikan oleh operator T, maka hasilnya adalah masing-masing vektor itu bisa dijumlahkan ya. Kalau 2 vektor dijumlahkan, ditransformasikan, maka hasilnya adalah transformasi masing-masing vektor. Nah, kalau ada 1 vektor, yang kedua syaratnya adalah 1 vektor ditransformasikan dengan mengalihkan bilangan real, maka bisa menghasilkan bilangan real dikalikan dengan transformasi vektor tersebut. Jadi itu suatu bukti bahwa T itu merupakan operator transformasi linear. Ya, contoh yang lain. Nah, ini transformasinya terhadap matrik ya. Jadi apakah T merupakan misalkan T transformasi linear 2x2 ya ke R, yang didefinisikan bahwa transformasi A ini sama dengan determinan A. Untuk A itu matrik 2x2. Nah, diminta juga apakah T merupakan transformasi linear. Ya, kita jawab misalnya A itu adalah matrik 2x2 ya. Jadi A itu komponennya adalah A1, A2, A3, A4, berarti ini adalah matrik 2x2, artinya ada 2 baris, ada 2 kolom ya. Jadi A ini merupakan matrik 2x2. Nah, maka untuk alfa yang merupakan bilangan real,
juga akan berlaku bahwa determinan alfa kali A itu sama dengan determinan alfanya dikalikan masing-masing komponen A ya. Jadi ini kan transformasi ini harus sama dengan determinan dari A. Ini kan definisi dari soal ya, tapi kita diminta apakah T-nya ini adalah transformasi linear ya. Kita coba ikuti apa yang diminta ya. Jadi A-nya sudah kita misalkan seperti ini. Kalau ada bilangan real kita kalikan dengan matriknya, maka determinannya adalah seperti ini ya. Jadi masing-masing komponen dari matrik A ini kan kita harus kalikan dengan bilangan realnya. Maka determinannya adalah ini kali ini dikurangi ini kali ini kan, berarti alfa kali alfa kuadrat ya. Ini alfa kuadrat, ini juga alfa kuadrat, dikeluarkan berarti A1 kali A4 dikurangi A2 kali A3 ya. Jadi dengan demikian kita bisa keluarkan alfa kuadrat ya, karena hasil alfa kuadrat dikurangkan ini adalah determinannya. Jadi dengan demikian harusnya di sini kan kalau determinan alfa kali A itu di sini adalah transformasi alfa kali A ya. Jadi determinannya saja ini menghasilkan alfa kuadrat. Jadi tidak sama dengan kalau transformasi alfa A sama dengan alfa determinan A kan. Seperti itu, sehingga dengan demikian determinan alfa A itu tidak sama dengan alfa determinan A ya. Ini kan kita tinggal ngalihkan alfa, tapi di sini hasilnya harusnya kan kalau dia transformasi linear itu adalah alfa. Ternyata di sini hasilnya alfa kuadrat. Jadi dengan definisi yang seperti ini, maka T sudah kita nyatakan bahwa hasilnya tidak sama ya. Jadi T ini merupakan bukan transformasi linear ya, karena terbukti hasilnya determinan ketika matrik A dikalikan dengan suatu konstanta, hasilnya adalah alfa kuadrat. Harusnya kan alfa saja ya. Oke, itu contoh kedua. Contoh ketiga tentang transformasi linear itu merupakan operator dari polinom order 2. Artinya kalau polinom order 2 pangkatnya adalah tertinggi adalah 2 ya, ke vektor ruang 2 ya. Ketika diberitahu bahwa operator T ini dioperasikan pada 1 plus X kuadrat, itu membuat polinom pangkat 2 ini menghasilkan vektor ruang 2. Jadi yang pertama, apakah dia transformasi linear, artinya kita buktikan ya. Yang kedua, tentukan kalau transformasinya A plus BX plus CX kuadrat itu hasilnya adalah A min B dan A min C ya. Ini bukan kita disuruh menghitung ya. Ya, untuk yang jawab A ini, maka kita ambil sebarang polinom order 2 ya. Itu artinya maksimum pangkatnya adalah kuadrat ya. Jadi kita punya dua polinom P dan Q yang
P-nya adalah unsurnya U1 plus U2X plus U3X kuadrat, sedangkan yang Q adalah V1, V2X dan V3X kuadrat. Ini kita misalkan ya, karena diketahui adalah polinom order 2 ya, kita ambil seperti ini. Nah, supaya kita buat transformasinya sama, yaitu T1 ditambah X kuadrat ya. Jadi ini unsurnya P-nya adalah U1, U2X ya. Nah, ini koefisien dari 1 adalah U, yang satu menjadi U2 ya, dan seterusnya. Jadi kita dua unsur sembarang P di order 2 atau polinom order 2, maka ketika P ditambah Q ya, itu merupakan penjumlahan ya, penjumlahan dari masing-masing ini ya. Artinya U1 ditambah V1, U2 ditambah V2X, dan U3 ditambah V3X kuadrat ya. Seperti ini menghasilkan suatu polinom di order 2 ya. Dan ini ada polinom yang 2 mengandung order 2 P dan Q ya. Nah, selanjutnya kita membuat TP dan Q ini merupakan transformasi juga masing-masing komponen yang sudah kita jumlahkan tadi ya. Nah, otomatis ya kita menghasilkan bahwa U1 ditambah U2 itu dikurangi dengan elemen X ya, adalah U2 dikurangi, dan U1 ditambah V1 dikurangi elemen X kuadrat ya. Jadi kalau ditransformasikan seperti itu ya, maka kita kumpulkan dari masing-masing perkalian, bukan perkalian ya, penjumlahan yang mendapatkan unsur yang seperti ini, maka di sini adalah U1 dikurangi U2, sedangkan V-nya dipindah ke belakang sehingga menghasilkan seperti itu ya. Jadi dengan demikian maka ini dikelompokkan dengan U, ini dikelompokkan dengan V ya. Jadi dengan demikian maka T dioperasikan pada penjumlahan P dan Q itu hasilnya adalah T terhadap P dan T terhadap Q ya. Ini yang pertama sudah kita buktikan terbukti. Nah, sekarang ambil unsur P2 nya seperti ini, artinya polinom maksimum pangkat kuadrat ya, pangkat 2. Dan ini adalah pembuktian yang syarat transformasi linear yang kedua ya, ketika kita operasikan dengan suatu vektor U, maka akan menghasilkan transformasi seperti ini ya. Jadi ini kita buat determinan matriknya ya, ini menjadi seperti ini, sehingga kalau kita buat alfanya bisa dikeluarkan, maka hasilnya adalah seperti ini, sehingga alfa itu adalah benar bisa dioperasikan terhadap U yang sendiri ya. Jadi alfa dikalikan U menjadi alfa transformasi U. Jadi dengan demikian kita bisa
menyatakan bahwa T itu adalah transformasi linear, ya. Nah, yang B itu kita kalau operasi transformasi terhadap satu ditambah X kuadrat sesuai dengan informasi yang diminta itu kan, untuk mendapatkan determinan matriknya itu kan dia nyatakan bahwa hasilnya kan seperti ini ya, bahwa transformasi AB X ditambah CX kuadrat itu matriknya adalah komponen A dikurangi B dan komponen A dikurangi C, ya. Jadi ini sudah kita lakukan dari mula seperti ini ya. Ini komponen A nya, ini komponen B nya, jadi A min B dan A min C ya. Ini kalau dibuat suatu matriknya seperti itu. Jadi yang B ini ketika T ini 1 ditambah X kuadrat, maka komponen A nya itu adalah 1 dikurangi B ya, dikurangi B nya adalah 1, dan 1 dikurangi C nya adalah 1, atau seperti ini. Jadi untuk T11 1X ditambah X kuadrat, karena T ini sudah terbukti adalah transformasi linear, maka hasil transformasi ini adalah 0, 0, karena 1 min 1 0, 1 min 1 0. Jadi ini transformasi operator terhadap polinom yang diminta ya. Nah, sekarang kalau ada transformasi T terhadap suatu A nya adalah matrik transformasi ya. Jadi ini transformasi terhadap suatu vektor itu menghasilkan matrik transformasi terhadap vektornya ya. Jadi T ini bisa membuat transformasi bidang U ke bidang W ya, tapi bisa menghasilkan bahwa kalau U nya itu berada pada V ya, dioperasikan dengan transformasi T, maka bisa menghasilkan matrik transformasi A terhadap U. Ini tambahan dari 2 yang syarat tadi. Kalau dia sudah mendapatkan informasi T itu adalah transformasi, maka akan menghasilkan suatu matrik A ya. Itu matrik A ini disebut matrik transformasi dari T ya. Contohnya seperti ini. Jadi transformasi linear T dari vektor ruang 2 dan menjadi ruang 3 ya, artinya dua komponen vektor menjadi 3 komponen vektor ya. Jadi seperti ini ya, contoh yang tadi, kalau T dioperasikan pada 2 vektor ruang 2 komponen 2 dan ruang 3, artinya 3 dimensi X, Y, Z ya, atau di sini ada tiga komponen, dari 2 komponen menjadi 3 komponen ya. Jadi ini contohnya kalau suatu vektor X, Y ditransformasikan hasilnya seperti ini ya, maka kita buat bahwa hasil ini kita buat sebagai matrik ya. Jadi vektor ini adalah mengandung unsur X, Y
ya. Jadi ini kan di sini x y ruang 2 x y doang, ini kan ada 3 unsur x y, x minus y, minus y, dan y. Maka di sini komponennya ada 2 harusnya ya. Jadi di sini ada komponen x ya, komponen x adalah 1, komponen y-nya adalah minus 1 ya. Jadi di sini x-nya min 1, y-nya nggak ada, berarti 0. Di sini yang baris ketiga ini x-nya 0, y-nya 1. Jadi ini adalah matriks yang dikalikan dengan vektor xy ya. Jadi dengan demikian ini dinamakan matriks transformasi T ya. Jadi matriks transformasi dari vektor ruang 2 menjadi ruang 3 itu kita nyatakan seperti ini ya. Jadi dari contohnya kan dinyatakan bahwa transformasi dari R2 menjadi R3 dengan posisi seperti ini, maka kita mendapatkan matriks A dengan komposisi seperti ini. Itu hanya menyatakan di mana komponen koefisien dari x ya, koefisien masing-masing x dan y. Jadi di sini x-nya adalah 1 dengan komponen y koefisien y adalah min 1. Untuk yang baris 2 adalah x-nya min 1, y-nya 0, dan seterusnya ya. Jadi ini yang dinamakan matriks transformasi ya. Jadi seperti itu. Dari sini disimpulkan ya bahwa ketika kita minta untuk membuat matriks transformasi atau mencari matriks transformasi dengan operator T dari vektor ruang 2 atau 2 komponen menjadi vektor 3 komponen, maka matriksnya adalah ketika matrik di sini adalah Rn ya menjadi Rm, maka matriksnya adalah M kali N. Kalau di sini kan dia dari ruang 2 ke ruang 3, maka matriksnya adalah 2 kali 3 ya. Jadi seperti itu ya. Ini pembahasan yang untuk mencari matriks transformasinya ya. Nah sekarang contoh lain bahwa diketahui basis dari polinom order 2 ya. Ini seperti ini, polinom order 2 basisnya seperti ini. Order 2 kan berarti pangkatnya maksimum 2 ya. Jadi ini basisnya pertama adalah 1 min x, yang kedua min x ditambah x kuadrat, yang ketiga 1 min x kuadrat ya. Ini soalnya diketahui ya dari polinom. Nah, jika diketahui T itu adalah transformasi linear ya, dimana dia bisa mentransformasi linear order 2 ini menjadi vektor dengan 3 komponen ya, bahwa maka T 1 plus 2 plus x itu menghasilkan vektor
tiga komponen 0, 1, 2 ya. Yang kedua, kalau transformasi linear T ini terhadap polinom min X ditambah X kuadrat menghasilkan R 1, 2, dan 0, artinya R3 itu adalah tiga komponen vektornya ya. Dan yang terakhir adalah operator T ditransformasikan terhadap ini, hasilnya adalah ini, maka diminta bagaimana transformasi polinom 1 min X ditambah X kuadrat ya. Jadi ini diketahui polinom basisnya adalah ini ya, sedangkan transformasi pada basis-basis hasilnya vektornya adalah diketahui ya. Nah, kita diminta untuk mencari transformasi dengan polinom yang lain ya. Jadi Anda perhatikan di sini 1 min, kalau di sini 1 plus min ya, tadi ini 1 min dan plus X kuadrat. Jadi bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita harus lakukan bahwa himpunan tiga polinom tersebut adalah basis polinom order 2, artinya pangkatnya maksimum 2 ya. Maka polinom tersebut bisa ditulis menjadi 1 min X yang kita diminta itu merupakan perkalian atau ya dengan K1 atau bilangan real yang berbeda ya antara K1, K2 dan K3. Nah, ini kan yang dinamakan polinom merupakan basis itu bisa dinyatakan kepada polinom yang lain, tapi asalkan polinom yang diketahui itu masing-masing dikalikan dengan bilangan K yang berbeda ya. Dengan demikian maka kita mendapatkan suku yang kiri itu harus sama dengan yang kanan, artinya kanan ini harus dikalikan dengan bilangan K yang berlainan ya untuk X ini, maka kita mendapatkan persamaan ya. Jadi 1 ini adalah yang tidak mengandung X ya. Jadi yang tidak mengandung X adalah 1 ini adalah yang kita cari di dalam persamaan perkalian ini ya. Jadi di sini diperoleh K1 ditambah K3 itu sama dengan yang tidak mengandung X ya. Nah, yang kedua adalah yang mengandung X, nilainya adalah min 1. Yang mengandung X ternyata setelah kita kali-kalikan itu adalah K1 min K2 plus K3 sama dengan min 1 ya. Nah, yang mengandung X kuadrat itu koefisiennya adalah 1. Di sini setelah kita kali-kalikan adalah K2 min K3. Jadi ini adalah persamaan bilangan K ya. K1 ditambah K3 sama dengan 1. K1 dikurangi K2 ditambah K3 sama dengan min 1. Maka kita bertujuan mencari nilai K dari tiga bilangan, tiga persamaan seperti ini ya. Jadi solusinya kita peroleh dari ketiga persamaan itu adalah K1 nya 0 ya,
K2 nya kita peroleh 2 dan K3 nya 1. Jadi dari 3 persamaan K ini kita mendapatkan bahwa K1 nya 0, K2 nya 2, K3 nya 1. Maka dengan demikian K1 nya itu di sini 0, di sini adalah 2, di sini adalah 1. Jadi yang kita diketahui tadi kan untuk satu min X transformasinya itu ada hasil vektornya ya. Oke, jadi dengan demikian kombinasi linear itu seperti ini ya. Jadi transformasi 1x plus x kuadrat itu berarti T 0 dikalikan transformasi ini ya. Ini kan alfa ya. Maka ini juga alfanya itu, maka dengan demikian ini adalah 0 T plus 1 ya, T min X plus X kuadrat, dan selanjutnya adalah di sini 1. Maka hasilnya transformasi 1 min X plus X kuadrat itu adalah ini tidak ada 0 ya. Maka ini 2 dikalikan transformasi I min X plus X kuadrat itu adalah, ini diketahui 120 ya. Kita lihat diketahui ini adalah 120 dan ini 210 ya. Jadi transformasi ini hasilnya adalah 2 dikalikan 120 yang ini diketahui dan ini juga diketahui, maka hasilnya adalah 240 ya. Kita jumlahkan saja ini ya. 2 ditambah 2 adalah 4 ya. 4 ditambah 1 5 dan 0 ditambah 0 0. Jadi transformasi 1 min X plus X kuadrat yang tadi dinyatakan bahwa transformasi polinom 2 artinya pangkatnya 2 itu menghasilkan suatu vektor dengan ruang 3 artinya komponennya 3. Jadi ini hasilnya ya. Jadi seperti itu. Nah, itu kita sudah selesai dengan transformasi linear ya. Masih 2 kali pertemuan lagi kita arahnya juga masih transformasi ya. Jadi kita hari ini akhiri sampai di sini, sampai ketemu minggu depan.